Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas beberapa perusahaan yang di-request oleh teman-teman sekalian. Perusahaan-perusahaan ini bergerak di bidang teknologi yang cukup canggih karena ada tentang aplikasi, lalu ada juga tentang pembayaran digital. Pokoknya yang serba-serba digital deh. Ada 3 perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Saya sudah urutkan dari yang nomor 1 sampai yang terakhir. Seperti yang teman-teman lihat di judul video kali ini, pemenang kita adalah WGSH. Lalu disusul di posisi kedua ada UVCR. Lalu yang terakhir ada RUNS. Kita akan bahas dari yang terbawah terlebih dahulu, RUNS. Nama perusahaan ini adalah Global Sukses Solusi Tbk dengan kode emiten RUNS atau kita panggil aja RUNS. Kita mulai dari sejarah mereka. Jadi mereka itu didirikan pada tanggal 31 Mei 2014. Perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan solusi perangkat lunak Enterprise Resource Planning. Lalu ada Custom Application Development dan layanan profesional yang terintegrasi dari proses bisnis hulu ke hilir untuk skala bisnis dari skala menengah hingga besar dengan nama merek Run System per 31 Desember 2020. Dan juga karyawannya masih cukup sedikit ya. Tapi kalau untuk yang perusahaan-perusahaan kecil ini termasuk banyak. Tapi kalau untuk perusahaan IPO 38 karyawan ya. Tapi ini masih bisa berkembang. Prospeknya bagaimana? Jadi mereka itu bergerak di bidang penyedia solusi perangkat lunak ya, seperti Enterprise Resource Planning. Jadi untuk kegiatan perusahaan dalam seperti absen, lalu untuk pembayaran gaji dan lain-lain, itu mereka ada bantu perusahaan untuk mengatur soal software dan lain-lain. Kalau saya lihat sih prospeknya sih cukup bagus ya, karena sistem digital seperti ini sangat diperlukan. Jadi cukup bagus prospeknya. Untuk pemegang saham kita bisa lihat di sini ada Sony Rahmadi Purnomo. Dia memegang 29%. Kalau kita lihat di sini sih aman-aman aja ya. Nggak ada berita yang memberatkan secara hukum. Selanjutnya porsi masyarakat 20%. Jadi ini juga aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat laporan keuangannya. Saya juga ada download tadi ya. Nah, di sebelah sini kita tinggal ketik namanya Rans. Lalu kita cari di kuartal kedua. Semoga saja ada. Dan ternyata ada. Langsung aja kita download. Dan ini ya. Kita langsung aja lihat. Untuk net profitnya 105 juta rupiah. Kita coba cek di PDF-nya bagaimana. Untuk mata uang pelaporan, dia memakai rupiah pembulatan satuan. Jadi nggak perlu kita kali-kali lagi. Langsung kita lihat laba rugi untuk entitas induk sebesar 105 juta rupiah. Yep, lalu selanjutnya PR-nya yang didapat 826 kali. Ini udah cukup mahal sih. Liquidity-nya bagus, 23 kali lipat. Kita coba cek. Aset lancarnya sebesar 68 miliar. Liabilitas jangka pendek 2,8 miliar. Jadi masih lebih gede aset lancarnya. Lalu untuk turnover harian mereka 53 juta rupiah doang. Sepi banget ya, meskipun porsi publik lumayan gede, 20-an%. Tapi karena market cap-nya kecil, jadi kurang liquid dia. Jadi untuk posisi ketiga masih belum menarik. Dan jujur, dari ketiga perusahaan ini nggak ada yang menarik bagi saya ya. Tapi kita tetap bahas. Selanjutnya kita akan melihat UVCR. Oke, kita balik lagi. Lalu setelah itu kita bikin tab baru. Lalu ini kita ketik UVCR saham. Kita coba melihat perusahaan ini. Ini dia. Trimega Karya Pratama Tbk. Dengan kode emiten UVCR atau kita panggil aja UVCR. Biar lebih gampang namainnya ya. Kita lihat di idnfinancials.com aja. Biar lebih gampang ya. Lalu untuk berita tentang perusahaan ini bagaimana? Kita coba cek. Kalau kita lihat di sini sih aman ya. Baik, saya juga pernah ikut IPO daripada UVCR. Dia pernah arah karena dia ada di papan akselerasi ya. Jadi dia kenaikannya cuma sampai 10%. Nah, ini dia. 10%, tapi bisa sampai berapa kali lipat waktu itu ya. Kalau nggak salah dia naik sampai 600%. Bayangkan itu berarti selama berapa hari itu. Jadi saya juga kebagian, tapi saya dapatnya nggak banyak. Jadi saya daftar sekitar 10 juta, dapatnya cuma 200.000. Jadi cuma dapat sekitar
2% porsinya. Tapi lumayan, dari 200.000 itu menjadi 6 kali lipat, menjadi jutaan. Ya, tapi nggak segampang itu juga sih mendapatkan porsi besar, tapi lumayan. Jadi UVCR ini didirikan pada tanggal 7 Juli 2017. Ini lebih mudah lagi. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan voucher digital dan jasa teknologi. Merupakan platform utama perusahaan yang digunakan untuk distribusi voucher ke konsumen ya. Mulai kegiatan operasi komersialnya pada tahun 2018. Per 31 Desember 2020 memiliki karyawan 39 karyawan. Selanjutnya kita cek pemegang sahamnya, di mana ada Trimega Sumber Mas. Kita coba cek Trimega Sumber Mas. Ini dia. Kita masuk ke news, coba kita baca. Kayaknya sih aman ya. Baik, aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat laporan keuangannya bagaimana. Kita download dulu di IDX. Ini dia, lalu kita masuk ke UVCR. Di kodenya. Baik, ini loadingnya agak lama. UVCR. Ini dia. Lalu kita lihat yang kuartal kedua. Apakah ada? Ada ya. Wow, update banget nih. Bagus ya, saya suka. Lalu selanjutnya kita lihat untuk porsi publik dia sebesar 34%, ini aman. Lalu kita coba cek laporan keuangannya. Untuk PDF-nya dia memakai mata uang pelaporan rupiah pembulatan satuan. Jadi nggak perlu kita kali-kali lagi. Kita langsung laba rugi untuk entitas induk seberapa besar? Sebesar 3 miliar. Yap, di sini juga 3 miliar dengan PR-nya 45 kali. Ini udah masih mahal sih. Selanjutnya kurang rasionya 3 kali lipat, bagus. Aset lancarnya 3 kali lebih besar daripada liabilitas jangka pendek. Aset lancar 78M, liabilitas jangka pendek 26M. Selanjutnya kita lihat turnovernya bagaimana. Hari ini turnover 41 juta doang. Ini juga cukup sepi ya. Bukan karena porsi publik yang kecil, tapi karena market cap-nya yang belum sampai 1 triliun, jadi masih cukup sepi. Di posisi kedua PR-nya masih 40-an. Lalu bagaimana dengan posisi pertama? Yuk mari kita cek juara kita kali ini ya, tapi masih belum menarik juga. Kita bahas WGSH ini. Pertama kita cari dulu WGSH saham. Ini dia. Nah, Wira Global Solusi Tbk PT. Kita buka di IDN Financial dulu. Di sebelah sini. Selanjutnya kita coba lihat sejarah mereka. Ini semuanya teknologi sih, jadi prospeknya sama-sama mirip-mirip. Nah, ini dia. Wira Global Solusi Tbk dengan kode emiten WGSH atau kita panggil aja WGSH. Didirikan pada tahun 2015 ya, juga masih cukup muda di Bandung dengan nama PT G Cloud Teknologi Informasi. Kemudian pada 16 Desember 2019 berubah nama menjadi PT Wira Global Solusi. Perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan teknologi informasi seperti jasa pemrograman, jasa pengembangan proyek perangkat lunak, jasa konsultasi teknologi informasi, dan jasa langganan. Per Juni 2021 memiliki karyawan beserta anak perusahaan memiliki sebesar 128 karyawan sebanyak ya. Jadi prospeknya bagaimana? Ya jasa programmer ya, harusnya bagus sih. Mereka sampai bisa juara 1 loh. Jadi lumayan bagus. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya ada Walden. Walden apa ya tadi ya? Walden Global Service. Oke, ini dia. Kita masuk ke news, melihat bagaimana beritanya. Bayar pajak. Oh, jadi Dirjen Jenderal Pajak juga kerjasama ya. Bagus juga. Baik, oke aja sih. Selanjutnya kita lihat pemegang saham masyarakat sebesar 18%. Ini juga aman. Sekarang kita akan download laporan keuangannya bagaimana. Di IDX pastinya. Lalu kita masuk ke kode perusahaan. Ya. Oke, agak lama sih dia. Oke. WGSH. Kita masuk ke periode kuartal kedua, apakah sudah ada? Oh, udah ada ya. Mantap banget nih perusahaan-perusahaan digital. Dia nggak pelit laporan keuangan ya. Biasanya ada yang banyak yang telat sih, tapi ini nggak ada. Kita coba cek
Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah pembulatan satuan. Jadi nggak perlu kita kali. Laba rugi untuk entitas induk sebesar, coba kita lihat. Nah, ini dia 4,3 miliar. Coba kita cek. Betul ya? Dengan PER yang didapat 20 kali. Ini masih mahal sih bagi saya. Di sisi liquidity-nya bagus banget, 20 kali lipat ya. Ini perusahaan digital memang jarang ada hutang gede sih. Untuk aset lancar, dia sebesar 43 miliar. Liabilitas jangka pendek sebesar 2 miliar doang. Bagus. Selanjutnya untuk turnover-nya hari ini, sesi pertama sebesar 101 juta rupiah. Ini yang paling besar kayaknya di antara ketiga perusahaan tadi ya. Posisi publiknya cukup gede, 18%. Cuman seperti biasa perusahaan digital seperti ini masih kecil ya. Market cap 177 miliar rupiah. Kayak startup itulah. Jadi dari ketiga perusahaan ini masih belum ada yang menarik sih. Tapi kalau teman-teman tanya apakah ada referensi, sebenarnya belum ada ya. Perusahaan digital yang menarik perhatian saya. Ya, di sini kebanyakan perusahaan komoditas, energi. Lalu ada consumer goods juga ada, bank juga ada, properti juga ada. Tapi kalau yang bergerak di bidang teknologi seperti itu nggak ada malahan ya. Jadi belum ada referensi dari saya sih, kecuali kalau teman-teman mau masuk sektor lain, nah itu baru ada. Tapi kalau untuk sektor digital belum ada. Jadi gitu aja pembahasan tentang pertarungan daripada Rans versus UVCR versus WGSH yang dimenangkan oleh WGSH, tapi masih belum menarik juga sih. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.